hadiah, dihadiahi porno untuk dijelaskan satu ayat tentang peran suami. Ayat tentang suami. Artinya banyak tema yang kita bisa berikan, bukan hanya sekedar apa ini. Kalau kita mau berbagi dengan orang lain, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan hanya porno. Artinya banyak cara, banyak jalan, banyak strategi yang hari ini bisa kita lakukan, insya Allah, untuk apa namanya, untuk melindungi diri kita dari. Ini kan informasi bahwa kita pada ujungnya jalan ini itu di depan kita adalah apa? Api neraka. Yang tadi untuk menjulur-julurkan lidahnya, dan untuk bisa selamat dari situ hanya apa yang kemudian kita temukan di sebelah. Nah, tinggal nanti apa yang mau kita lihat di sebelah kanan dan kiri, tinggal kita kumpulkan. Ya kayak mau ini punya lahan 1 hektar, mau kita beli apa? Nah, sebelah kanan ini ada berapa hektar kira-kira? Apa yang kita ingin lihat nanti sebelah kanan sebagai modal kita untuk melewati api neraka yang ada di depan kita. Jadi yang perlu kita kumpulkan informasinya, maka nanti betapa penting ilmu itu ke asal. Ini disediakan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Tidak seorang pun dari kalian melainkan telah Allah akan berbicara kepadanya langsung tanpa salah. Maka dia melihat ke kanan, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatannya yang pernah dia lakukan. Dan dia pun melihat ke kiri, tidaklah dia lihatnya melainkan amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Dan dia pun melihat ke depan, tidak dilihatnya melainkan apa? Neraka di hadapan wajahnya. Maka lindungilah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan sepotong buah korma, paruh buah korma, di belakang yang disedekahkan. Bukan kemudian, oh gampang ya aku selamat dari rasa 1 kilo kan. Terus mari ngono seharian semua perbuatannya masih ada dosa selamat dari api neraka dengan Allah. Bukan artinya bahwa dia menemukan apa pun selain. Nanti banyak sekali yang bisa kita hadiahkan, kita berikan kepada orang lain tentang bagaimana itu yang jalan yang akan kita lakukan, insya Allah. Apa ini? Terus apa? Al-Quran sumber ilmu pengetahuan yang tak berhenti. Ini yang membuat detail, rinci sekali. Al-Quran sumber ilmu yang tak berhenti. Karena Al-Quran ini mengumpulkan inti ajaran semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Dan semua Nabi Allah itu turun, dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah itu dengan membawa kitab suci. Padahal jumlah Nabi Allah ada 124.000 Nabi. Berarti ada 124.000 kitab. Nah, Al-Quran itu adalah kumpulan inti ajaran. Kenapa? Karena dalam umat Nabi Muhammad mewarisi semua penyakit umat sebelumnya. Kitab yang ajaran yang ada di sana itulah yang untuk menterapi umat di zaman itu. Ketika hari ini penyakitnya terwarisi kepada umat ini, diselesaikan dengan cara yang sama. Tapi bukan lagi merujuk kepada kita dengan Al-Quran, karena dikumpulkannya sebagaimana ditambahkan oleh para ulama ulumul Quran. Mereka mengatakan bukan hanya kumpulan inti ajaran kitab sebelumnya, bahkan Al-Quran ini kumpulan semua ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola, menata kehidupannya sampai akhir. Ya. Jadi karena kemudian kita akan mendapatkan sumber yang tak bertepi, sumber ilmu pengetahuan yang tak bertepi. Ini yang membuat seseorang berpeluang untuk berkarya yang tak pernah dibayangkan oleh orang sebelumnya. Karena Quran ini setiap dibaca, ditadaburi, dibuka terus rahasianya, kandungan yang di dalamnya, akan terus menemukan
berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Kata beliau, saya sejak SD itu sudah terbiasa baca Quran, terjemahannya Al-Quran. Dan yang paling menarik bagi saya di era itu adalah kisah-kisah para nabi, terutama ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Itu menarik sekali. Jadi Al-Quran seakan-akan diposisikan sebagai buku cerita, buku kisah, buku sejarah. Sampai kemudian masuk di SMA, apalagi sampai ke perguruan tinggi, maka beliau berubah. Daya tarik Quran ini bukan lagi kepada kisah, tetapi kepada berbagai fenomena ilmiah. Berbagai fenomena ilmiah. Masya Allah, beliau cerita tentang itu bahwa luar biasa. Ini kenapa nggak saya temui ketika dulu masih di SD dan di SMP. Dulu ngertinya ya cerita aja gitu loh. Jadi begitu kemudian di SMA, di perguruan tinggi, dia menemukan ternyata kaya sekali Al-Quran ini dengan bahan-bahan ilmiah tentang berbagai bidang, tentang teori ini, tentang teori itu. Sampai kemudian ketika beliau terjun di bidang politik, beliau kaget lagi. Ternyata Mas Hamzah. Ketika masuk di bidang politik, beliau kaget lagi. Ternyata ada dalam Quran itu menyodorkan ilmu tentang beragam sekali problem sosial, ekonomi, kesehatan, ketahanan, detail sekali. Karena ini aneh nih, kok dulu sembunyi kata dia. Di SD gak pernah muncul tentang itu semuanya. Yang muncul hanya cerita. Ketika di SD, dulu ketika di SMA, di perguruan tinggi, faktor kali kajian-kajian ilmiah tentang berbagai hal. Tapi kemudian ternyata ketika masuk ke kehidupan nyata, Masya Allah lengkap sekali tentang apapun yang ada dalam kehidupan ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita akhirnya paham bahwa yang membuat seseorang itu bisa memperbesar kapasitas amalnya, hasilkan dari amal kan, itu akan bisa diperbesar ternyata ilmu. Bismillah kita akan tahu rahasia kenapa ketika turun wahyu terakhir Nabi Muhammad SAW terus apa? Wafat, selesai. Jadi orang berhenti dari mocok, itu artinya apa? Pengumuman innalillahi sudah. Terakhir baca kapan? Katakan selagi masih hidup, maka kegiatan utama kita adalah apa? Baca. Iya, sudah disediakan oleh Pak Abi, Mas. Perlu saya Abi dapat baca. Iya. Maka Al-Quran sudah disediakan oleh Allah SWT. Jadi di sini tidak akan pernah tertinggal, selalu update, terus bisa perbaiki. Bahkan nanti ada redaksi doa yang kita minta diapakan? Diupdate dan diupgrade oleh Allah kapasitasnya. Di doa iftitah yang kita kenalkan itu wajahku, iya, nanti di puncaknya ada kalimat wahdini li ahsanil akhlaq. Tuntun aku, bimbing aku kepada watak terbaik. Nah, ketika yang terbaik itu kita ingatkan, kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala bidang yang sedang kita. Kemarin kita dipasrai kepala sekolah TK, siswanya berapa? 200. Ketika nanti menjadi 500, kira-kira cukup dengan watak yang kemarin, dengan akhlak yang kemarin. Di sini bukan nyebut wah ini li ahsanil akhlak, cuman untuk tantangan yang 500. Kira-kira Allah mau ngasih? Kemarin hanya mengelola orang tua yang hanya orang tua sakit. Kira-kira bisa dikelola dengan cara yang sama dengan kemarin, lepaskan watak kemarin? Tidak, jangan butuh membaca wah ini li ahsanil akhlak untuk tantangan yang baru.
Ketika kemarin kita dipasrai modal usaha 1 juta, padahal kemarin kita pegangannya setiap hari 5.000 itu uang jajan 9.000. Kira-kira dipasrai modal usaha 1 juta pasti sukses? Butuh update, butuh upgrade kapasitas. Maka butuh nembung wahdini li ahsanil akhlak yang dibutuhkan untuk sukses mengelola 1 juta. Ketika jumlah modalnya bukan 1 juta, 100 juta, kira-kira modal akhlak kemarin cukup? Tidak, pasti akan gagal. Maka wahdini li ahsanil akhlak, tembung lagi Allah. Maka doanya sama, tetapi tantangan yang kita berikan kepada Allah SWT berbeda. Kira-kira Allah akan dengarkan? Pasti. Ya, itu biar pada akhirnya kalau kapasitas kita itu makhluk kan, dan kita ciptaannya. Apakah sudah selesai? Belum, ini belum apa-apa, baru 0, sekian. Maka kita butuh nembung lagi, dicontoh lagi, ditambah ini. Nah di sini kalau sholat kita kayak begitu, kira-kira bukan